Baik, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan membahas satu topik materi tentang dasar matriks kekekuatan elemen atau matriks stiffness method. Di sini kita akan belajar tentang dasarnya ya, bagaimana untuk kita menyusun kekakuan elemen ya. Oke, baik, kita lihat saja materinya, dasar matriks kekakuan elemen ya, matriks stiffness method. Basic approach atau pendekatannya yang pertama yang individual elemen, bagaimana struktur kita akan tinjau dalam satu batang single ya, bagaimana kekakuan daripada batang yang ada dalam satu satuan ya. Kemudian kita akan masuk, yang kedua adalah materinya tentang assemblies of element, bagaimana kita akan menggabungkan elemen-elemen individual yang ada ya menjadi satu komponen struktur global. Dan yang ketiga kita akan melihat example problem solution, contoh daripada penggunaan daripada metode kekakuan ini ya. Oke, kita lihat yang pertama, individual element. Di sini individual element dikatakan we consider here the most basic form of the stiffness analysis. Jadi kita akan memberikan bentuk dasar dari atau gambaran dari analisa kekakuan ini ya. Yang akan kita representasikan atau struktur ini akan kita representasikan atau kita hadirkan dalam bentuk batang spring ya atau pegas, di mana memiliki node atau join atau koneksi ya, penghubung di setiap ujungnya ya. Nah, di sini kita akan tinjau lebih hanya terhadap pergerakan arah X ya, atau X direction saja, di mana di sini hanya satu degree of freedom per nodenya ya, atau per node-nya ya, per join-nya. Nah, yang akan kita dapatkan adalah gaya dan displacement ya, kedua hal ini di dalam satu arah direksi yang sama, yaitu X direction. Nah, kita lihat bagaimana simulasi untuk kita buat strukturnya ya, yang kita asumsikan sebagai spring ya, the structure member by a spring ya, seperti ini springnya. Di sini saya punya ada node 1, node 2 ya, node 1, node 2, di mana node 1 ada gaya yang bekerja, yaitu gaya F1U1. Kemudian node 2 ada gaya F2 U2, di mana batang ini memiliki satu kekakuan atau pegas ini memiliki satu kekakuan dengan notasi K ya, di mana arah pergerakannya searah sumbu X ya. Yang kita lihat, yang kita tinjau di sini, kita batasi searah sumbu X. Bisa terjadi di arah sumbu Y, arah sumbu Z ya. Nah, di sini kita lihat bahwa secara hubungan yang dasar sekali, bahwa di sini yang kita akan dapatkan itu bahwa gaya itu sama dengan ya, kekakuan daripada batang dikali dengan displacement ya. Jadi bagaimana di sini hubungan yang kita dapatkan bahwa gaya sama dengan kekakuan dikali dengan displacement ya, di mana gaya pada node 1 kita akan berikan satu persamaannya, yaitu F1 sama dengan K, di mana displacement di join 1 yang terjadinya ya. Kemudian di sini sehingga F1 sama dengan K dikali U1 dikurang U2, ini perubahannya, displacementnya sama dengan KU1 min KU2. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, untuk yang terjadi di node 1 dengan gaya F1 dan U1 tadi ya. Kemudian hal yang sama di node 2 kita akan dapatkan F2 sama dengan KU2 dikurang U1 ya. Jadi perpindahannya dari perpindahan jarak dari U2
dikurangkan U1 sama dengan minus KU1 ditambah KU2 ya. Nah, kita akan bisa menuliskan kembali persamaan node 1 dan 2 ini dalam satu bentuk matriks matriks kekakuan ya. Dalam satu degree of freedom axial element atau gaya elemen aksial ya. Maka akan didapatkan persamaan matriks seperti ini ya. Jadi di sini F1 F2 ya. F1 F2 matriks kekakuan K min K dikali U1 U2 ya. Jadi biasa kita perkaliannya jadi baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Nah, di sini kalau kita mau dapatkan F1 sama dengan K dikali U1 yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, K dikali U1 ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya. K dikali U1 dikurang K dikali U2 ini F1 ya. K dikali U1 dikurang K dikali F2 ya. Ya. Jadi F1 sama dengan K dikali U1 dikurang K dikali U2. Ya. Baris dikali dengan kolomnya. Ini warna merah. Nah, sekarang F2 sama dengan ya K minus K ya, minus K dikali U, minus K ini kan U1 ya. Minus K dikali U1 ya ditambah dengan K dikali U2. Baris kali kolom ya. Cukup jelas ya. Nah, di sini kita notasikan untuk persamaan matriks kita menjadi ya F kekakuan elemen sama dengan matriks kekakuan K dikali dengan matriks displacement U elemen ya. Di mana di sini F elemen sama dengan atau F pangkat E sama dengan vektor gaya elemen, K sama dengan matriks kekakuan elemen, U sama dengan vektor displacement elemen ya. Jadi ini yang secara individual elemen dalam satu batang gitu ya. Ini rumusnya yang kita pakai nantinya. Nah, kemudian yang kedua bahasan berikutnya adalah mengenai assemblies of element. Jadi penggabungan daripada elemen. Jadi penggabungan daripada elemen-elemen individual ya. Di sini dikatakan bahwa real structure are made up of assemblies of element. Jadi sebenarnya struktur yang real itu dibangun atau dibuat dari atau terdiri dari kombinasi daripada penyatuan daripada elemen-elemen individual yang ada ya, atau penyatuan daripada elemen-elemen individual, assemblies of element ya. We must determine ya how to connect the stiffness matrix of individual element. Jadi bagaimana kita mengconnect daripada elemen-elemen individual tadi menjadi global ya, global atau overall or global stiffness matrix of the structure. Jadi bagaimana kita akan mengconnect atau akan assemble daripada individu elemen menjadi overall stiffness matrix ya. Jadi atau global stiffness matrix ya. Nah, di sini persamaan sederhana kita dapat buat formula untuk sistem strukturnya. Jadi tetap kita asumsikan bahwa batang itu berupa pegas ya. Di sini ada batang 1, 2, 3, ada batang 1 yang digabungkan dengan batang 2 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama batang 1 itu ada apa? Ada F1 dan U1 ya. Ini gaya yang bekerja di sini ada gaya dan displacement 1 ya dengan K1 di batang 1 2 ya. Kemudian di batang 2 ada apa? Ada F2 dan U2 ya, ada gaya 2 dan perpindahan 2 atau displacement 2. Kemudian di sini antara 2 dan 3 ada kekakuan 2 ya. Nah, selanjutnya di batang 3 ada apa? Ada F3 dan U3 ya. Jadi di sini ada masing-masing gaya dan displacement di node atau di join-join yang ada. Nah, di sini dicatat bahwa individu elemen memiliki perbedaan dari sisi nilai kekakuan masing-masing batang ya.
yaitu tadi K1 dan K2. Nah, sehingga kita dapat menuliskan ya hubungan antara gaya dan displacement dalam dua perbedaan daripada K1 dan K2 ini. Nah, matriks atau persamaan matriks dari yang kita dapatkan ya, kita kita buat namanya districts ya, pemecahan atau pemisahan daripada elemen yang ada 1, 2, 3. Kita lihat dari persamaan masing-masing batang ini ya. Nah, persamaan node 1, 2 persamaan matriksnya akan menjadi F1, F2, matriks F1, F2 sama dengan kekakuan K1 min K1 min K1 K1 dikali dengan displacement U1 U2 ya. Jadi ini matriks persamaan matriks di node 1 dan 2 atau di batang 1 ya. Di batang 1 ini. Nah, kemudian matriks atau persamaan matriks berikutnya untuk node 2 dan 3 itu akan menjadi F2 F3 sama dengan matriks kekakuan dari K2 min K2 min K2 K2 dikali displacement U2 dan U3 ya, karena kita tinjauannya di node 2 dan 3. Nah, kemudian dari dua persamaan tadi sebenarnya kalau kita pahami ya, karena kita ada 3 variabel gaya dan 3 variabel displacement yang akan kita cari, maka artinya kita akan memiliki matriks kekakuan kita ada menjadi 3 kali 3 ya. Nah, sehingga dapat saya buatkan ada dua persamaan equation A dan B ya. F1, F2, F3 ya kan, dengan displacement U1, U2, U3 dengan posisinya tadi, karena dia F1, F2 berarti posisinya di baris 1, baris 2, baris 3 baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 ya. Jadi di posisi ini ya. Jadi F1 sama dengan K1 min K1 min K1 K1 ya. Jadi posisinya tadi di sini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini kita masukkan dalam global matrix 3 kali 3-nya ya. Oke. Nah, didapatkan untuk matrix equation A ini seperti ini, dan yang B F1, F2, F3 karena posisinya di bawah, yang ini di bawah tadi ya. Ini ya, K2 K3 K2 min K2 min K2 K2 itu di F2 F3 U2 U3 ya. Jadi itu posisinya ada di sini ya. Untuk yang B. Nah, sehingga dari dua persamaan ini ya, kita akan lihat, kita akan substitusi keduanya, dan kita akan masukkan ke dalam menjadi satu kesatuan ya, dari total daripada gaya dan displacement di masing-masing node yang ada akan menjadi seperti ini rumusnya ya. F1, F2, F3 ya. Matriks kekakuan K1 min K1 0 min K1 K1 ditambah K2 min K2 0 min K2 K2. Jadi ada ada overlap di sini ya. Jadi K1 ditambah K2. Jadi di sini ada ada dalam posisi yang sama itu ditempati oleh dua variabel elemen ya. Jadi ini F2 U2 ya, posisi di sini sama F2 U2 di sini ya. Jadi itu dijumlahkan ya, posisinya sama. Jadi K1 ditambah K2 ya, selebihnya tinggal diinputkan aja ya. Jadi perubahannya di sini K1 ditambah K2 ya. Dan ini matriksnya sama ya, similar ya. Ini K1 min K1 min K1 K2 K2 ya. Oke, itu kemudian dari persamaan kita tadi, maka kita akan mencari atau kita akan mendapatkan total stiffness di masing-masing nodenya ya. Jadi ini tujuan kita untuk mendapatkan global ya, global overall global matrix kita ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa
ini tadi ya. Jadi ada penambahan tadi, total stiffness-nya kita tambahkan K1 tambah K2. Sehingga persamaannya dari persamaan yang sebelumnya tadi kita dapat menuliskan kembali persamaannya menjadi yang baku F sama dengan F besar sama dengan, atau matriks F besar sama dengan K besar, matriks kekakuan K besar dikali dengan U. Displacement di mana di sini F besar sama dengan vektor gaya dari strukturnya, K adalah global stiffness atau stiffness global atau matriks stiffness atau matriks kekakuan global dari struktur, dan U vektor displacementnya ya. Jadi ini yang untuk global, yang ada E-nya itu yang untuk yang elemen individual ya. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Jadi yang ketiga kita lihat example problem solution. Jadi kita lihat yang contohnya ya. Nah, di sini saya mempunyai satu batang dengan perletakan jepit-jepit ya. Ada batang, ada 3 batang, batang 1, batang 2, batang 3 dengan panjang batang 1 0,28, batang 2 0,1, batang 3 0,1 dengan beban yang bekerja di ujung batang 1 sama dengan 50 minus kilonewton, dan di ujung batang 2 atau di batang 3 ini 100 kilonewton ya. 100 kilonewton. Nah, dengan properties yang ada seperti tertera di tabel ini, member, length atau panjang, kemudian luasnya, dan di sini E-nya, modulusnya ya. Modulus elastisitas bahan materialnya ya, kilonewton per milimeter persegi. Nah, kita lihat batang 1 panjangnya 0,28 meter, luasnya 400 milimeter persegi, dan E-nya 70. Batang 2 0,1 meter panjangnya, terus yang luasnya 200, E-nya 100 kN per milimeter persegi. Batang 3 itu sama dengan 0,1 panjangnya meter, A-nya 70 mm persegi, dan E 200 kN milimeter persegi. Nah, ditanyakan di sini displacement ya, di masing-masing koneksinya ya, atau node yang ada, dan gaya yang terjadi di masing-masing batang ya. Nah, kita lihat dulu solusinya bagaimana. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan adalah pemodelan strukturnya, yaitu pemodelan elemen dan nodenya ya. Jadi kita batang kita akan buat penomoran dan node joinnya ya. Nah, kita lihat di sini ini gambaran soal kita ya, batang 1, batang 2, batang 3 dengan posisi tumpuan jepit. Nah, kita bisa buat pemodelannya seperti ini dalam bentuk pegas ya. Batang 1 ya, batang 1 K1 ya dengan node 1, node 2, terus batang 3, batang 2, batang 3 ya, dan join 1, join 2, join 3, join 4 ya. Kemudian di sini ada K1 antara 1 2, K2 antara 2 3, dan K3 antara 3 dan 4. Di mana batang join 1 atau node 1 ada F1 U1 sama juga ya. Join 2 ada F2 U2, join 3 ada F3 U3, join 4 ada F4 dan U4 ya. Nah, untuk di kemudian langkahnya yaitu kita mengkalkulasi kekakuan daripada pegasnya ya di masing-masing batangnya. Itu dengan cara apa? Dengan cara rumus ini. K1 sama dengan EA per L di batang 1 ya. Kita masukkan yang tadi di properties yang tadi ya, sama dengan 70 kali 400 dibagi 0,28 dia punya panjang sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 kN meter. Nah, berikut K2 juga sama, EA per L batang 2 sama dengan 100 kali 200 per 0,1 sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 kN per meter. K3 juga sama, rumusnya EA per L batang 3 sama dengan 200 kali 70 dibagi 0,1 sama dengan 140 dikali 10 pangkat 3 kN per meter ya. Jadi ini kita dapatkan kekakuan per masing-masing elemen ada atau batang yang ada atau pegas yang ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengkalkulasi daripada individual elemen daripada stiffness atau matriks kekakuan yang ada ya. Nah, kita buat yang sudah kita dapatkan tadi rumusnya. Jadi kita lihat ini batang 1 yang ini
yang atas, batang 2 yang tengah, batang 3 yang bawah. Jadi batang 1 ada F1, F2 ya kali 10 pangkat 3 matriks kekakuannya ya 100 min 100 min 100 100 dikali displacement U1 U2, batang 2 F2 F3 sama dengan 10 pangkat 3 dikali dengan kekakuan 200 min 200 min 200 200 dikali U2 U3, dan batang 3 F3 F4 sama dengan 10 pangkat 3 dikali dengan matriks kekakuannya 140 min 140 min 140 140 dikali dengan U3 U4. Nah, ini batang 1, ini batang 2, ini batang 3. Nah, kemudian kita lakukan expand dengan menambahkan elemen-elemen tadi ya. Individu elemen itu menjadi menjadi elemen global ya, stiffness atau matriks kekakuan globalnya ya. Makanya kita dapat ada 4 gaya yang bekerja, displacement yang bekerja ada 4, maka akan ada matriks 4 kali 4 ya. Nah, kita dapatkan di sini, kita masukkan yang tadi, yang sebelumnya ini ya. Ini ke dalam matriks besarnya ya, seperti ini ya. Berarti nanti akan ada penyumlahan di sini ya, atau overlap di sini ya. Jadi di sini batang baris 2 kolom 2 dan baris 3 kolom 3 ya. Jadi yang akan overlap jadi 100 ya, 100 ditambah 200 ya. Kemudian 200 ditambah 140. Ya, itu overlapnya di situ kita tambahkan ya, kita biarkan, kita masukkan di situ. Nah, ini udah dapat F kita di sini, gaya kita di sini, kekakuan kita di sini, dan ini displacement kita. Kemudian kita lihat dulu di sini bagaimana trennya daripada untuk mengisi daripada untuk menginput daripada matriks kekakuan global ini. Kita lihat tadi ya, di member 1 atau elemen 1 itu akan mengisi di baris atau node 1 node 2 atau baris 1 baris 2 ya, dan kolom 1 kolom 2 ya, atau node 1 node 2. Nah, sedangkan untuk yang elemen 2 atau member 2 itu akan mengisi di daerah baris 2 kolom 3 dan baris 3 kolom 2 atau baris 3 kolom 2 ya. Sedangkan untuk elemen atau member 3 akan mengisi di baris yang ketiga, kolom yang ketiga, baris keempat, kolom yang keempat. Ya, baris keempat, kolom ketiga, baris keempat, kolom yang keempat. Ya, ini yang perlu dicermati juga ya. Nah, kemudian dari kita isikan tadi yang overlap. Nah, kita ketahui bahwa karena di ujung-ujung itu tidak ada gaya yang bekerja ya, tidak ada displacement yang terjadi ya di node 1 dan di node 4. Nah, sehingga kita bisa gaya pun di ujung tidak ada ya, sama dengan 0. Jadi kita bisa isikan F1 sama dengan 0 dan F4 sama dengan 0. Jadi ini kekakuan tetap sama, displacementnya juga kita biarkan di sini ya, U1, U2, U3, U4. Nah, setelah itu kita ketahui ya di awal ini bahwa displacement yang terjadi karena F1 sama dengan 0, F4 sama dengan 0, maka di sini kita ketahui U1 dan U4 itu sama ya, dan nilainya sama dengan 0. Jadi artinya karena F1 dan F4 sama dengan 0, maka displacement yang terjadi di U1 dan U4 juga sama dengan 0. Sehingga persamaan kita akan buat seperti ini ya. Jadi kita ambil, karena kita cari sebenarnya F2, F3 dan U2, U3, maka kita bisa lebih singkat lagi atau kita kecilkan lagi untuk variabel kalkulasi kita. Di sini F2, F3 kita ambil ya, kita taruh di sini. Kemudian kekakuannya juga karena kita ambil yang U2, U3 saja ya, kita ambil yang ini. Kita masukkan sini, kita jumlahkan yang tadi 100 tambah 200, 200 tambah 140 jadi 340, 300 minus 200 minus 200 dikali dengan U2, U3 kita tempatkan di sini ya. Gampang sekali ya. Jadi persamaan kita akan menjadi disederhanakan seperti ini. Oke, cukup jelas. Lalu ini persamaan yang sudah kita dapatkan tadi ya, karena kita mencari F2, F3, U2, U3 ya.
persamaannya. Maka untuk mencari U2 U3 berarti kita harus memindahkan ruas kekakuan matriks kekakuan kita dari kiri atau dari kanan ke kiri ya. Jadi sehingga ini jadi inverse ya. Jadi kita akan mendapatkan 1/10 ini pindah ke kiri ya. 1/10 pangkat U2 U3 sama 1/10 pangkat 3 dikali inverse dari kekakuan ini. Berarti 1/300 kali 340 rumusnya yang sudah kita pelajari dikurang minus 200 kali minus 200 dikali dengan adjektifnya ya. Berarti ini 340 300 turun ke bawah minus ya 200 minus 200 kali minus 200 kali minus kali minus 200 minus kali minus 200 jadi 200 dikali dengan gaya yang bekerja minus 50 dan 100 ya kilonewton. Nah, sehingga sama dengan dikalkulasi sama dengan 1/62 dikali 3 matriks 3 dan 20 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, maka didapatkan di sini U2 U3 masing-masing adalah 0,048 dan 0,322 dalam satuan milimeter. Jadi di sini kita sudah dapat displacement yang terjadi karena gaya minus 50 dan 100 ya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian dari yang hasil displacement yang kita sudah temukan, maka kita akan mendapatkan gaya per masing-masing elemen ya. Jadi kita akan balik lagi ke persamaan awal kita ya. Member 1 kita cek atau elemen 1 F1 F2 sama dengan 10 pangkat 3 dikali matriks kekakuannya 100 min 100 min 100 100 dikali dengan 0. Kenapa 0? 1 sama dengan 0 ya. F1 kan sama dengan 0 tadi. 0 berarti 0,0488 ya dikali dengan 10 pangkat min 3 sama dengan minus 4,8 ya. Jadi ini baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, sehingga didapatkan kita buat di sini gambar pemodelannya. Berarti di sini tension ya. Jadi tarik sebesar 4,8 kN di node 1 dan node 2 ya. Nah, selanjutnya kita cek di member 2. Rumusnya tadi sama. F2 F3 sama dengan 10 pangkat 3 dikali dengan matriks kekakuannya 200 minus 200 minus 200 200 dikali dengan perpindahannya tadi U2 dan U3 ya 0,048 0,32 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan nah ini ketemu minus 54,8 ya dan 54,8. Jadi di sini sama minus plus berarti di sini juga tension 54,8 kN ya. Nah, member ketiga, member yang terakhir, member yang elemen ketiga, rumusnya F3 M4 sama dengan 10 pangkat 3 dikali 140 matriks kekakuannya 140 minus 140 minus 140 140 dikali dengan U3 U4-nya 0 ya. 0,322 0 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 matriks 45 08 minus 4508. Jadi hasilnya di sini ternyata positif negatif berarti dia mendekati daripada struktur atau batang elemen yang ada sehingga di sini dihasilkan inisialnya compression ya jadi atau tekan dengan nilainya 45,08 kilonewton ya. Jadi begini untuk hasilnya ya masing-masing gaya dari member 1 member 2 dan member 3. Jadi didapat di sini untuk member 1 inisialnya tarik 4,8 kN, kemudian member 2 54,8 sama tarik juga dan yang terakhir member 3 tekan ya sebesar 45,08 kN. Baik, ini untuk penjelasannya inti poinnya adalah bahwa di sini jangan lupa untuk matriks individual elemen ya. Itu kita punya rumus karena dia dua node yang ada rumusnya ini ya. F1 F2 sama dengan K minus K min K K U1 U1 ya di mana untuk individual elemen
F elemen sama dengan matriks K dikali dengan U atau displacement UE ya, dimana FE sama dengan vektor force atau vektor gaya elemen, K sama dengan matriks kekakuan elemen, U sama dengan vektor displacement elemen. Dan yang berikutnya yang assemblies of element itu rumusnya ini F1 F2 F3 ya, dikali dengan matriks kekakuannya K min K1 K1 min K1 0 min K1 K1 tambah K2, ini yang overlap penjumlahan ya, min K2 0 min K2 K2 dikali displacement U1 U2 U3, dimana F besar, matriks F besar sama dengan matriks kekakuan K besar dikali dengan U ya, dimana F sama dengan vektor gaya dari struktur, K sama dengan matriks kekakuan global, dan U sama dengan vektor displacement daripada struktur. Oke, baik, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai dasar daripada metode kekakuan elemen kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih untuk mendengarkan. Jangan lupa di subscribe dan boleh ditekan tombol loncengnya. Terima kasih supaya lebih semangat lagi untuk kita buat kami untuk dapat memberikan materi-materi yang terbaik. Terima kasih. Salam sehat semuanya.